Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan materi bahasa pemrograman Java pada mata kuliah pemrograman 2. Pada video kali ini kita masih akan membahas materi terkait dengan perulangan, yaitu perulangan do while. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan perulangan while do. Sekarang kita akan membahas tentang perulangan do while. Apa itu perulangan do while? Kita langsung masuk materinya aja. Perulangan do while adalah perulangan yang dimana statement expressionnya itu dilakukan terlebih dahulu baru mengecek kondisi perulangannya, gitu ya. Jadi dia akan melakukan sebuah do pekerjaan block statement selama pekerjaan ekspresinya bernilai true. Jadi ini ada statement, terus ada conditionnya. Kalau kondisinya true, dia balik lagi ke atas, dia mengerjakan statementnya. Lalu kalau sudah selesai, dia akan ngecek lagi kondisinya. Kalau salah dia berhenti, kalau benar dia lanjut. Nah, kalau pada materi sebelumnya, while itu digunakan di atas statementnya. Jadi kalau dia true, if-nya atau kondisi mengeceknya di atas. Tapi kalau do while, kondisi ngeceknya di setelah melakukan perulangannya. Jadi kalau while itu adalah mengecek ekspresi Anda kondisi while-nya, baru statement yang dilakukan. Kalau do while, kita melakukan statement dulu atau perulangan dulu, terus berikutnya baru ngecek. Kalau nilainya masih true, maka nilai perulangan itu akan dilakukan. Jadi simpelnya gitu ya. Jadi dia statement dulu, terus baru ngecek. Oke, kita lanjut ke strukturnya. Nah, struktur penulisannya kayak gini. Jadi ada do, pekerjaan apa yang dilakukan itu dari kurung keluar buka sampai kurung keluar tutup, terus ada while. Nah, jadi ini satu kesatuan paket di mana di sini adalah loop body-nya. Jadi selalu diingat, biasakan bahwa perulangan itu biasa ada 4 ya. Ada initialization, yang kedua adalah pekerjaan yang diulang, yang ketiga adalah update kondisi perulangannya, yang keempat adalah pengecekannya. Jadi kayak gitu. Jadi selalu ada 4 komponen itu. Nah, kalau kita lihat terbalik ya, sebelumnya kita menulisnya dengan kata while, terus kurung keluar buka, kurung keluar tutup. Nah, kalau sekarang ada do, terus kurung keluar buka, kurung keluar tutup, lalu while-nya. Test expression. Jadi diingat bahwa pekerjaan ini akan terus dilakukan selama nilai di sini true. Oke, selama nilai di sini true. Kita bahas lebih dalam. Ini penggunaan do while. Ini adalah satu do. Nomor satu do adalah sintaks atau keywordnya untuk menjelaskan bahwa ini akan dikerjakan. Lalu berikutnya body of the loop statement to be execute. Jadi di nomor 2 ini, yang ini adalah eh, apa badan perulangannya ya. Jadi di sini adalah pekerjaan yang akan diulang. Selebihnya biasakan bahwa ada update. Jadi jangan sampai updation di sini berfungsi untuk membuat perulangan itu berhenti atau misalnya di sini ya nomor 4 itu kondisinya. Oke, kondisinya kalau true dia balik ke atas. Nah, kondisi ini kan harus diupdate setelah perulangan. Jadi jangan sampai nilai di sini tuh terus true terus menerus. Itu bahaya. Nantinya jadi infinite loop. Jadi kita lihat nanti ya. Jadi do ada pekerjaan yang diulang, terus updation, while selama kondisinya benar. Nah, di luar kalau false, statement outside of the loop. Itu. Jadi simpelnya adalah dia akan melakukan sebuah perulangan, lalu mengupdate kondisi perulangannya. Setelah kondisi perulangan diupdate, akan dicek apakah kondisinya masih sama dengan sebelumnya atau tidak, atau masih benar atau tidak. Kalau masih benar balik ke atas, kalau salah dia berhenti. Oke, buat gampangnya kita langsung masuk ke codingannya aja ya. Oke. Nah, tadi ya dimulai dengan kata do,
terus ada expression while-nya. Nah, ini condition yang diulang. Nah, ini paketan ya, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk dengan contoh yang sederhananya. Inisialisasi awal, kita mulai aja dengan integer dimulai dengan angka, sama dengan 1 biar gampang ya. Terus system.out.println angka. Ya, sampai sini jelas ya. Terus selama apa nih kita akan cetak angkanya? Selama angkanya kurang dari sama dengan 5. Misal ya. Gitu. Selama angkanya kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kalau kita lihat eh kita kurang updation ya, tapi sengaja kita akan lakukan tidak ada updationnya biar biar teman-teman tahu. Kita baca dari atas gitu ya. Angka sama dengan 1. Do system out println angka. Artinya, dia akan menjalankan pekerjaan ini terlebih dahulu. Dia nggak ngecek nih. Walaupun angkanya kurang dari sama dengan 5, tapi perintah ini dilakukan setelah do-nya dikerjakan. Jadi do-nya dulu dijalanin. Nah, begitu do dijalankan, berarti outputnya adalah angka 1. Nah, setelah angka 1, dia ngecek nih. 1 kurang dari sama dengan 5, true atau false? Karena jawabannya true, maka dia akan naik ke atas. Seperti yang tadi dijelaskan di bagian ya. Jadi ini true akan melakukan kembali perulangan. Gitu ya. Jadi begitu kita balik ke atas, sistem outprintln angka. Nah, angkanya masih angka 1. Nah, ini harusnya teman-teman sudah tahu bahwa ini kita akan menyebabkan yang namanya infinite loop. Gitu ya. Oke, void main string, terus oke. Nah, ini infinite loop ya. Oke, angka satunya terus kecetak. Gitu. Terus ini kenapa infinite loop? Teman-teman sudah pasti tahu karena nilai angka 1 tidak pernah berubah. Nah, 1 sampai kapanpun, sampai program ini dipaksa mati, kurang dari sama dengan 5 itu true. Maka kita harus update di sini, membuat dia jadi salah. Gitu ya. Biar dianya berhenti, biar dia tidak jadi infinite loop. Jadi ini diberhentikan paksa dulu. Oke. Nah, ini jadi udah berhenti. Ya, sudah, kita lanjut. Biasanya kita menggunakan ini ya, angka plus plus. Gitu. Jadi increment lah ya. Kita nambahkan angka 1 plus 1 setiap angkanya. Jadi kalau kita lihat jalankan outputnya, oke. Nah, ini 1 sampai 5. Terus ini outputnya, terus kita bahas ya. Nah, di sini kenapa outputnya 1 sampai 5? Sistem outprintln angka, berarti dia pertama kali cetak angka 1. Berikutnya angka plus plus, berarti 1 tambah 1 jadi 2. Nah, sekarang angkanya masuk nih ke kondisi while-nya. Dia ngecek nih. 2 kurang dari sama dengan 5, true atau false. Karena nilainya masih true, maka do-nya dikerjakan lagi. Nah, kenapa dia cetak angka 2? Karena angka terakhir kali, variabel angka yang terakhir kali kita punya, itu adalah angka 2. Berarti dia cetak angka 2-nya. Lalu setelah dia cetak angka 2, angka plus-plus lagi berarti 2 tambah 1, 3. Oke, sampai sini 3-nya belum kecetak. Maka dia while angka kurang dari sama dengan 5. Sekarang 3 kurang dari sama dengan 5 true. Karena dia masih true, berarti dia akan naik ke atas nih ke do. Do-nya diulang lagi nih. Sistem operan angka, berarti tadi angka 3, tambah 1, 4. Cek lagi, 4 kurang dari sama dengan 5 masih true, balik ke atas. Cetak angka 4-nya, tambah 1, 5. 5 kurang dari sama dengan 5 masih true, balik lagi ke atas. Dia cetak angka 5, 5 plus 5. 5 plus 1, maaf, 5 plus 1 jadi 6. Nah, 6 kurang dari sama dengan 5 itu kan false. Maka berhenti, maka perulangannya cuma sampai 5. Gitu. Nah, yang ada di luar sini, yang ada di luar paketannya, system.out.println di luar perulangan. Oke, jadi biar tahu ya, perulangannya itu sampai di mana. Gitu. Kapan perulangannya berjalan dan di mana di batasannya. Nah, ini ya. Ini di luar perulangan nih. Gitu. Jadi itu adalah terkait dengan do. Jadi kalau bisa digambarkan ya, do itu adalah perulangan yang melakukan pekerjaannya terlebih dahulu. Jadi kalau saya balik lagi ke materi yang sebelumnya ya, materi 9, sorry, materi 10.
Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi dia kan ini ya, apa while-nya ngecek dulu di atas. Jadi kalau kita ini kalau digambarkan gitu terkait dengan perbedaannya. Nah, ini. Oke. Kalau yang while dia ngecek dulu. Kalau yang do dia kerja dulu nih. Jadi, kalau di sini saya tulis angka 10 ya. Nah, dia ngecek dulu nih masuk 10 kurang dari 5 false. Perulangannya nggak berhenti gitu. Nah, tapi bagaimana dengan di sini? Misalnya ya, 10. 10 kurang dari 5 false. Tadi ya, ingat dua-duanya perulangannya kalau false itu berhenti, tapi bedanya di sini. Karena dia do duluan, maka dia kerja dulu ya. Maka outputnya yang di sini ada nih. Outputnya 10-nya muncul. Oke ya. Output 10-nya muncul. Gitu. Jadi outputnya nih. Ini output 10-nya muncul. Kenapa tetap muncul? Karena dia bekerja melakukan pekerjaan terlebih dahulu nih. Gitu. Jadi dia jalankan dulu nih si do-nya. Kalau while-nya dia nggak ngejalanin. Sorry, dia nggak ngejalanin statement di sini. Tapi dia ngejalanin pekerjaan ngecek kondisinya. Kalau 10 kurang dari sama dengan 5 true, maka kerja. Tapi di sini nilainya false, berarti ini nggak dikerjakan. Tapi kalau di sini, dia melakukan sebuah pekerjaan terlebih dahulu, do. Begitu dicek ternyata false, ya sudah, berarti berhenti perulangannya. Jadi kalau dibandingkan bagaimana cara pengecekan perbedaannya kedua perulangan ini, yang pertama adalah dari sisi pengecekan kondisinya. Kondisi perulangan pada saat while itu dilakukan di awal. Ya. Jadi dia ngecek dulu kondisinya, kalau benar dia baru boleh melakukan perulangan. Nah, kalau do while, dia melakukan sebuah perulangan, baru dia ngecek kondisinya di akhir, gitu. Oke, itu dari sisi ngecek kondisinya. Kalau dari sisi jumlah perulangannya, jumlah perulangan while minimal itu bisa nol, artinya dia bisa nggak ngulang. Oke ya, ini bisa nggak ngulang nih. Contoh di sini ya, ini saya jalankan yang while do-nya ya. Dengan angka 10, dengan angka 10 ini, oke, di luar while, kita lihat outputnya ya. Nah ini, yang jalan cuman ini aja. Kenapa yang di sini tidak? Karena kondisinya di awal udah false. Beda tadi dengan kondisi yang di sebelah sini. Kenapa dia bekerja? Karena dia kerja dulu, ngeceknya belakangan. Nah, jadi kalau dijumlahkan, dari jumlah perulangan, perulangan do while minimal pasti satu kali melakukan perulangannya. Minimal satu kali. Itu pasti. Tapi kalau while, itu dia bisa nggak ngulang sama sekali. Kalau do, itu wajib minimal pasti satu kali. Kenapa? Karena dia melakukan do-nya duluan. Baru habis itu while dia cek. Jadi 10 gitu ya. Kurang dari sama dengan 5 kan false ya. Nah, karena dia ngeceknya belakangan, si perulangannya nggak peduli. Dia lakukan dulu aja do-nya. Tapi kalau while, beda. Kalau while, dia ngecek dulu di depan, baru lakukan statementnya. Gitu ya. Jadi kira-kira ada dua perbedaan yang signifikan antara do sama while. Sorry, antara do while sama while. Do while pekerjaannya duluan dilakukan, baru dia ngecek kondisi perulangannya. While pekerjaannya dilakukan setelah dia mengecek kondisi perulangannya. Jadi bedanya cuma di situ. Oke. Lalu kedua jenis perulangan ini adalah yang dinamakan dengan uncounted loop. Ya, jadi saya tambahkan di sini aja. Jadi perulangan itu ada dua ya. Yang pertama counted. Pertama itu perulangan itu ada uncounted loop dan counted loop. Nah, uncounted loop di sini berarti dia tidak bisa dihitung secara logika pemrograman. Maksudnya seperti apa? Gini. Nih ya. Oke. Di sini, kedua hal ini, kita nggak tahu nih berapa jumlah perulangannya. Karena
perulangannya ditentukan oleh sebuah kondisi. Contoh, ini ya, angka sama dengan angka plus 3. Ini dimulai dengan 1. Oke ya. Kalau hitungannya masih kayak gini, mungkin kita masih bisa menulisnya, menghitung kita secara manual ya. Angka berarti ditulis 1, angka plus 1 4, 4 kurang dari sama dengan 5, true. Dia naik ke atas tulis 4, 4 tambah 3 7, 7 kurang dari sama dengan 5, false. Berarti perulangannya cuma 2 kali. Tapi tidak ada satupun yang menyatakan di sini kita tahu bahwa oh ini bakalan 2 kali gitu. Yang menentukan perulangannya adalah kondisi true false. Jadi selama dia true ya dia ngulang terus. Makanya dibilangnya uncounted loop, perulangan yang tidak dapat dihitung jumlah perulangannya. Kecuali kita tulis ya, count 1, count 2 itu secara manual. Tapi secara logika pemrograman, kalau perulangannya ditentukan oleh sebuah kondisi, itu namanya adalah uncounted loop. Bagaimana counted loop? Counted loop berarti bisa dihitung. Nah, yang bisa dihitung itu dia udah tahu batasannya. Batasannya dari berapa sampai berapa. Itu adalah materi terkait dengan perulangan for yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk while do sama do while saya rasa cukup ya. Eh, Kapan penggunaannya? Sebenarnya tinggal kapan perulangan itu kalian tanyakan dalam studi kasusnya, oh ini itu perulangannya dilakukan duluan nih 1 kali, baru nanti ditanya. Contoh misalnya yang paling gampang adalah mengulang pertanyaan username password. Kan kalau misalnya di browser gitu kan ada isian gitu ya, username sama password misal ya. Nah, username sama password itu kan muncul dulu sekali, baru itu kita isi, kalau salah dia muncul lagi. Nah, berarti perulangannya dilakukan ngeceknya belakangan. Tapi ada action duluan. Nah, itu berarti kita pakainya do gitu. Tapi do input misalnya. Kalau pakai while kan kita nggak tahu benar apa salahnya gitu. Selama. Nah, jadi do-nya dilakukan di duluan. Ya, itu penggunaannya. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang memang oh enggak, kita ngulang setelah sebuah kondisinya terpenuhi, maka kita pakainya while. Tapi kalau do enggak, kita ngulang gak apa-apa, kita ngulang sekali, habis itu baru kita cek gitu ya. Kalau masih ada, ulang lagi. Kalau masih ada, ulang lagi gitu. Ya misalnya, do save program selama belum ke save gitu. Percobaan pertama nge-save, habis itu, oh udah sukses, berhenti gitu. Tapi kalau while kan gak ya, selama belum sukses, nah belum suksesnya di depannya kayak gimana? Mendingan kita lakukan dulu pekerjaan nge-save-nya, setelah itu baru dicek, udah berhasil belum nge-save-nya, kalau belum, ulang. Nah kalau ini kalau di while itu jadi tidak tepat gitu. Jadi itu adalah terkait dengan materi perulangannya. Nah, studi kasusnya lebih kepada kalau kita bicara di tadi ya, kalau kita masuk ke mana tadi pertanyaan username password gitu. Nah, ini juga sama nih. Gitu ya. Misalnya atau gini. Nah, paling gampang ya, misalnya integer oke, system.out.println ya 5 tambah 6 sama dengan itu kita diminta isi. Terus kita pakai apa? Scanner. Kita scanner import Java util scanner ya. Terus scanner scan sama dengan ini. Oke. Selama jawabnya tidak sama dengan 11. Gini. Oh, sorry. Ini dulu ya di atas. Kayak gini ya. Nah, jadi kita diminta nih cetak 5 tambah 11 terus dijawab. Selama jawabannya bukan 11 karena kita tahu ya 5 tambah 11 itu 5 tambah 6 itu 11 ya. Berarti kalau kita jalankan programnya, oke, nah, sampai sini jelas ya.
terus ini output programnya. Oke, 5 tambah 6, saya tulisnya 6 gitu, enter. Dia nanya lagi, 5 tambah 6, 12, salah. 5 tambah 6, 60, salah. 32, salah. 11, oke, berhenti baru dia. Jadi kita lihat bahwa selama kondisinya benar, dia akan ngulang. Nah, pasti teman-teman akan bingung, loh kok kalau jawabannya salah malah ngulang gitu. Padahal tadi statementnya selama nilainya benar. Jadi teman-teman lihat kondisinya paketnya tidak sama dengan ya. Kalau jawabannya tidak sama dengan 11, tadi saya jawaban yang pertama adalah 6. 6 tidak sama dengan 11, kan true. Nah, kalau true, balik lagi ke atas. Tapi kalau saya bilang tadi saya input 11, 11 kurang tidak sama dengan 11, kan salah kan? 11 itu sama dengan 11, kok dibilangnya tidak sama dengan 11, maka jawaban secara kondisi perulangannya jadi false gitu. Nah, jadi ini adalah contoh eh, apa namanya penggunaan do. Tapi kalau misalnya kita pakainya di sini bisa nggak while selama jawabannya. Jadi nggak etis aja. Kenapa kita harus ngecek dulu? Padahal kan harusnya tanya dulu aja pertanyaannya gitu. Jadi itu terkait dengan apa namanya perulangan do sama while do. Semoga teman-teman paham lebih jelas lagi apa perbedaan dari keduanya dan bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.